Nah, untuk kegiatan penerimaan pasir kan? Pasir Ya. atau logam? Pasir. Pasir. Biji. Untuk kegiatan penerimaan pasir itu timnya beda-beda untuk setiap smelter. Beda-beda Bu, tergantung Beda-beda. masing-masing wilayah dan pembagiannya. Kalau saksi tadi di SIP? Iya, untuk di 2020 Januari 2 bulan. Dari tahun berapa? Sorry. Untuk di Bangka Selatan itu mulainya per Januari 2020 dan waktu itu saya hanya sampai di awal Maret waktu itu, hanya 2 bulan kalau saya paham. 2 bulan. Ya. Dalam 2 bulan itu kepada SIP pernah tidak diberitahu ini pasir yang diterima nih kadarnya berapa tadi? Saksi bilang 60. Ya, rata-rata 60 up. Tidak boleh loh. Yang boleh diterima itu 40 sekian persen karena SHP. Pernah tidak disampaikan? Tidak, karena yang diatur di SOP itu hanya batas minimumnya saja, jadi mau kadar berapapun bisa, yang penting lebih dari itu. Pernah tidak disampaikan bahwa ini kalau di atas 60% berarti kalian nambang, tidak boleh diterima? Tidak ada. Tidak. Terus pernah tidak menolak pasir yang di atas 60%? Yang saya ingat saat misalkan, saya kasih contoh Bu ya biar jelas ya. Ya. Di hari ini ada penerimaan semisal 10 ton, itu terbagi di misalnya 5 partai. Setelah melakukan penimbangan itu kan akan ada sampling untuk analisa kadar, itu kan menunggu 1-2 hari ya. Nah itulah kami berkoordinasi dengan timnya UPPM, nanti dari gudang itu akan mengkonfirmasi ke UPPM dulu, Pak 5 partai ini lanjut, nanti UPPM menginfokan ke tim kami ke penerimaan untuk melakukan proses administrasinya. Ada juga dalam 5 partai itu tadi ada 1 atau 2 partai yang tidak dilanjutkan. Kenapa? Saya nggak tahu kalau itu dari pihak gudangnya sih biasanya kalau seperti itu. Enggak, yang dalam pengalaman Bapak pernah tidak ada yang tidak diterima? Kalau konfirmasi dari SPK pengangkutan oke, nggak ada yang tidak diterima sih. Selama 2 bulan Bapak itu ada tidak yang tidak diterima? Saya lupa kalau detailnya. Untuk tadi kan saksi ada jelaskan juga soal kadar hasil SHP, kadar tinggi dan rendah. Apakah ketika dilakukan entah itu penambangan secara modern atau tradisional, itu bisa dipilih-pilih pasir mana kita nambang cukup untuk pasir yang kadarnya rendah saja, atau kita nambang untuk pasir yang kadarnya tinggi saja, bisa tidak? Kalau kadar itu kembali ke prosesnya Bu, jadi mau dari tambang atau ngambil sisa tadi, kalau dia menggunakan proses upgrading lanjut, tidak langsung high grade itu bisa, tapi dia mau menciptakan atau membuat produk itu jadi high grade pun bisa. Jadi yang menyebabkan kadar itu tinggi bukan karena cara menambang toh? Ya, kalau secara volume bisa dari menambang dan bisa proses pengolahan yang di treatment kan lah, dilaksanakan. Oke, kalau gitu apakah di SHP itu semuanya kadar rendah? Tidak juga Bu, bisa rendah bisa tinggi, yang faktualnya ya, secara data yang diterima. Nah, kalau dengan kadar rendah, sepengetahuan saksi, smelter bisa terima tidak? Kalau itu saya tidak tahu, hanya yang memang biji kami proses administrasi itu datanya high semua atau 60 up itu tadi. Lalu data dari pasir yang saksi terima high itu tadi, saksi sepengetahuan saksi itu setelah diproses upgrading atau langsung dari hasil penambangan atau apa itu tadi yang tradisional itu? Secara visual saya pastikan Bu kalau itu dari mana, karena fisiknya saya udah nggak tahu proses di awal, tahunya sudah biji itu sudah dalam kondisi kering dan masuk ke gudang. Jadi yang saksi terima itu sudah jadi 60% aja, tidak tahu apakah itu ditambang langsung atau sudah di upgrading dulu sebelumnya. Iya betul, kurang betul ya. Terus saksi kan tadi ada bilang bahwa
SIP itu ada 2 CV afiliasi. Menurut saksi apa itu yang dimaksud afiliasi itu? Kenapa saksi bisa menyimpulkan SIP itu ada 2 afiliasinya? Saya saat penyelidikan Bu ditunjukkan SP dari sewa smelter itu sebagai dasar untuk menerbitkan SPK di CV pengangkutan jasa borongannya itu. Saksi mau bilang bahwa ada SPK yang diterbitkan oleh SIP sebagai rekomendasi kepada Raja Wali. Itu saya tidak tahu, karena kami juga tidak melakukan atau tidak mengikuti proses verifikasi atau administrasinya. Dari unit itu sudah muncul SPK-nya seperti itu. Saksi jadi tahu dari mana Raja Wali itu afiliasinya SIP? Izin majelis, tadi sudah dijawab. Belum. Sudah dijawab tadi. Maaf, dari permohonan ya untuk SP tadi sudah menyebutkan bahwa CV-nya tadi itu di situ ya. Ya, karena SIP tidak pernah ada permohonan untuk Raja Wali yang mulia. Makanya saya bertanya ke saksi yang mulia, apakah pernah melihat permohonan dari SIP untuk Raja Wali? Ya, saksi pernah melihat? Waktu itu saya melihatnya ya Coba tidak detail per masing-masing CV, tapi maksud dari afiliasi itu saya pernah ditunjukkan saat penyelidikan. Dasar menerbitkan SPK itu tadi ada SP sewa itu tadi. Ada di SP ya? Ya. Udah? Paham? Nggak paham sebenarnya yang mulia, nggak lihat tapi Jangan. tahu. Kalau nggak paham tanyakan dong, nggak boleh. Iya, karena begini, saksi tahu tidak implikasi dari yang saksi nyatakan itu adalah klien kami dianggap berafiliasi dengan perusahaan yang menerima majelis. pembayaran. Bentar. Izin yang mulia, saya belum Izin jawab. majelis. Bentar ya. Tadi saksi sudah menjawab ya bahwa mengenai tadi CV itu ada di dalam SP. Benar saksi? Iya, Pak. Saksi bisa tunjukkan SP-nya yang mulia. Loh, kok saksi bisa tunjukkan? Saksi tadi melihat ya, melihat kan Pak? Iya, pernah melihat, Pak. Ya sudah. Kok ya saksi nggak pegang dong? Ya nggak apa-apa yang Yang mulia, bawa saksi kan sudah bukti. disumpah ya. Ya bukan yang bawa bukti kan. Izin yang mulia, Baik, yang mulia, akan kami tunjukkan. Ya udah boleh ini. Mau Terima ditunjukkan, kasih. ya. Silakan.